warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Afridasari, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Earning Management. Yang mana sebelum masuk ke dalam materi diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Rintan Trifahmi, ada Leni Marnasari, Nesa Afrina, dan Mia Wahyuni. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang pengertian earning management. Earning management itu biasa disebut dengan istilah manajemen laba. Nah, yang mana manajemen laba ini sudah pastinya tidak asing lagi bagi dunia bisnis kan. Yang mana manajemen laba itu sendiri merupakan suatu sikap atau keputusan seorang manajer perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat laba pada laporan keuangan perusahaan. Nah, dengan kata lain, biasanya manajemen ini merupakan suatu bentuk manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan terkait dengan laba yang diperoleh dalam suatu periode digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Memang terdengar sedikit negatif, tapi setiap perusahaan pasti memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus melakukan manajemen laba ini. Hal-hal yang memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba itu seperti adanya pelanggaran kesepakatan kredit, ada kompensasi manajemen, memperoleh atau mempertahankan kendali atas perusahaan, penghematan pajak, pertimbangan peraturan, pertimbangan pasar modal, pertimbangan stakeholder, dan pertimbangan kondisi persaingan dan lain. Jadi sudah tidak dapat dipungkiri bahwa semua perusahaan itu pasti memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan, terutama keuntungan dari segi finansial, karena orientasinya adalah keuntungan finansial atau dengan kata lain pendapatan atau profit, maka berbagai cara tertentu akan dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan manajemen laba atau earning management. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya manajemen laba. Manajemen laba adalah untuk mengintervensikan kondisi keuangan yang akan ditujukan kepada pemegang kepentingan untuk melihat kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Manajemen laba terjadi ketika pihak manajer perusahaan ingin mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga dapat menyesalkan pemilik kepentingan yang ingin melihat kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat memperpanjang kontrak atau kepentingan tertentu kepada stakeholder. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya manajemen laba. Yang pertama, manajemen aktual. Yang kedua, penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib. Yang ketiga, perubahan aktiva secara sukarela. Yang keempat, pola manajemen laba. Terima kasih. Yaitu saya akan menjelaskan motivasi kinerja dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu ada motivasi bonus, yang dimana dalam sebuah bisnis pemegang saham akan memberikan bonus atau insentif akan kinerja manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Bonus ini bisa kita dapatkan dengan ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang besar atau perusahaan ini bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemegang saham. Yang selanjutnya itu ada motivasi pajak, yang dimana manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan yang go public, kepentingan saham, harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum go public, karena perusahaan go public cenderung melaporkan laba pajak yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Maka dari itu, manajer harus bertindak kreatif dalam melakukan manajemen laba agar pajak memang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, tanpa harus melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rintan Trifahmi
NIM 809 akan melanjutkan materi selanjutnya yang membahas tentang pemicu manajemen laba. Informasi akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mencakup seperti manajer, pemilik atau pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditor, investor, pemerintah, dan pesaing. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak tersebut dan kelemahan inheren akuntansi yang melibatkan judgement. Faktor-faktor pemicu manajemen laba dalam kaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemakaian informasi akuntansi dalam kontrak antara manajer dan pemilik melalui kompensasi. 2. Sebagai sumber informasi bagi investor di pasar modal. 3. Dalam kontrak utang. 4. Dalam penetapan pajak oleh pemerintah, penentuan proteksi terhadap produk, penentuan denda dalam satu kasus. 5. Oleh pesaing, seperti untuk penentuan keputusan ambil alih ataupun untuk penetapan strategi persaingan. Yang terakhir, nomor 6, oleh karyawan untuk meminta kenaikan upah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miawi 813 dari kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan tentang pengaruh manajemen laba terhadap reaksi pasar. Berdasar hasil analisis pola manajemen laba yang dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan IPO periode tahun 2009-2010 dan terdapat 17 perusahaan IPO periode yang akan melakukan manajemen laba dengan pola income maximization atau pola yang menaikkan laba lebih tinggi dari periode sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dengan nilai DAC yang positif dan sisanya sebanyak 10 perusahaan melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba dari periode sebelumnya dengan koefisien DAC negatif. Berdasarkan analisis reaksi pasar yang ditunjukkan dengan nilai average normal return dengan menggunakan pendekatan market atau model, sebanyak 17 perusahaan memiliki rata-rata abnormal return yang negatif dan sisanya memiliki nilai abnormal return yang positif. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang baik buruknya dalam menilai sebuah manajemen laba. Baik buruk dapat dilihat dari sifat dan langkah-langkah manajemen itu sendiri. Manajemen laba bisa dikatakan baik itu ketika manajemen laba itu telah memenuhi langkah-langkah yang telah dilakukan dengan kehati-hatian dengan menggunakan fleksibel dalam batasan SAK. Sedangkan manajemen laba yang buruk adalah menjanjikan kinerja keuangan yang menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan seluruh kinerja keuangan dan biasanya dilakukan secara tersembunyi. Baiklah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.